Halo, selamat malam. Terima kasih kalian sudah nonton videoku. Malam ini aku mau lanjut lagi cerita tentang Bang Rifki, dan aku bakalan kasih tahu ke kalian apa aja drama pada video kali ini, karena video kali ini bakalan seru banget sih. Dan sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa tekan like, komen sebanyak-banyaknya di video ini, dan subscribe channel aku. Follow juga akun sosial media aku, TikTok dan akun Instagram aku. Silahkan kalian klik aja link yang ada di deskripsi video. Ini masih perdramaan tentang aku dengan Kevin, karena kebetulan aku ditinggal sama Bang Rifki untuk beberapa hari karena dia ada acara keluarga. Di hari pertama itu bener-bener kayak menguras energi banget, dan aku ngerasa bahwasanya ini orang ngeselin banget gitu loh. Ini orang ngeselin, dan dia kayak nggak tanggung jawab dengan amanah yang diberikan oleh Bang Rifki ke dia gitu. Sedangkan pada saat itu kan aku memang ngandelin dia, karena aku ngerasa bahwasanya aku tuh ngebayar loh, aku tuh nggak gratis gitu kan. Tapi kenapa dia tiba-tiba kayak begitu sama aku gitu kan. Di hari pertama aku biarin kayak gitu, aku ditinggalin, dia pergi sama orang lain. Aku nggak tahu siapakah dia menjemput pacarnya, atau mungkin dia ada alasan lain sehingga dia itu lupa dengan aku seperti itu. Sampailah aku di kosan. Waktu itu aku pakai ojek online yang lain, artinya aku mesen ojek sendiri. Sampai di rumah aku tuh kecapean, terus aku langsung tidur. Terus gak lama kemudian aku kebangun lagi, aku belum mandi ternyata, dan aku mandi. Terus tiba-tiba aku di telepon sama dia, sama si Kevin ini, dan dia itu bilang sama aku, "Lu di mana, Dek?" Hah? Masih nanyain lu di mana? Sedangkan gue itu udah nyampe di rumah. Terus gue bilang, "Gue udah nyampe di rumah, kenapa?" "Lu gimana sih? Kalau lu pulang, bilang dong kalau misalkan lu udah di rumah. Kan gue gak perlu capek-capek bolak-balik." Hah? Ini gimana sih maksudnya? Terus aku bilang, "Maksudnya gimana sih? Kan lu yang ninggalin gue, kenapa lu jadi yang sewot sih, yang marah?" "Gue gak ninggalin lu ya. Gue tadi cuma sebentar doang pergi. Kan habis itu gue balik lagi. Katanya mau bareng pulangnya. Di mana sih?" "Lah, gue kira lu tuh gak jemput gue lagi. Lagian lu gak ngimpo sih, gak bilang kalau misalkan lu itu mau perginya sebentar. Kan gue juga udah telepon lu berkali-kali, kenapa gak diangkat? Tahu ah, ngeselin banget sih lu," gitu. Dia ngomong kayak gitu, ngeselin lu gitu. Terus ya udah, gue matiin telepon. Terus gue bilang, "Lo kok jadi dia yang marah sama gue ya? Kan dia gak ngomong sama aku gitu." Maksudnya kalaupun dia mau pergi sebentar gitu kan, aku udah nungguin dia setengah jam loh, setengah jam. Terus aku juga udah nelponin dia sampai berkali-kali gitu kan. Terus juga dia nggak ngechat aku gitu kan. Siapa di sini yang salah coba? Terus aku dibilang kayak begitu, aku dibilang ngeselin coba. Udah, akhirnya besok paginya aku nggak berharap dia itu jemput aku, dan aku juga udah mendapatkan yang perlakuan yang tidak nyaman kan. Akhirnya pagi-pagi tuh aku berangkat sendiri lah ceritanya. Aku berangkat sendiri. Saat itu aku pengen jalan kaki, jadi aku jalan kaki sambil nyari sarapan juga karena aku belum sarapan. OTW lah tuh kan, OTW. Terus aku mikir dia nggak bakalan jemput aku karena kan dia lagi marah sama aku kan. Terus aku jalan beli nasi uduk, makan dulu lah ceritanya, makan dulu. Terus nggak lama kemudian aku ngelihat dia ngelewatin tukang uduk tempat aku makan. Loh, kenapa dia lewat sini gitu kan? Tapi dia kayak nggak bonceng siapa-siapa, dia nggak ngebonceng siapa-siapa. Terus aku tahu itu dia karena motor sama helmnya tuh pernah aku lihat gitu kan. Terus dia langsung pergi gitu aja. Akhirnya ya udahlah, karena memang aku nggak ngerasa bahwasanya aku ada janjian sama dia, dia juga nggak ngechat aku gitu kan. Akhirnya aku biarin aja dia berangkat sendiri, terus aku juga berangkat sendiri. Sampailah di kantor, tiba-tiba aku dilabrak sama dia. Dilabraknya itu kayak bukan ngelabrak cewek sih ya, kayak, "Lu tadi mandi di mana?" "Tadi pagi." "Ya, gua udah berangkat. Kenapa emangnya?" "Sebenarnya lo tuh mau bareng sama gua atau enggak sih?" "Ya kenapa emangnya? Kan gue juga nggak ngasih tahu sama lu kalau misalkan gue bareng sama lu kan." "Ya omongan kek, gue nggak bareng sama lu gitu. Kan gue nggak perlu nungguin lu.
effort nungguin lu sampai 20 menit tadi tuh di depan kosan lu. Ya kenapa lu nggak telepon aja? Kan lu punya handphone. Gua nggak bawa handphone. Alasan doang itu mah. Udah kalau misalkan lu nggak mau, ya udah gua nggak bakalan jemput dan antar lu lagi. Ya udah nggak apa-apa. Lagi juga gua nggak bisa juga kayak gini, ditekan kayak gini. Nggak jelas sih sebenarnya. Kalau sama Bang Rifki mah gue jelas gitu. Ibaratnya dia nginfoin, gue ngasih tahu juga dan ya enak aja gitu loh komunikasinya. Terserah lu dah, kata dia gitu. Terus drama kayak begini, aku kira itu udah berakhir. Artinya kayak ya udah gitu kan. Gue ngerasa gue juga sebenarnya nggak benar-benar amat, dan dia juga sebenarnya egonya tinggi juga gitu loh. Dan di sini kita mempertahankan ego kita masing-masing. Sehingga pada saat itu gue ribut seribut-ributnya, kayak ngeblok satu sama lain. Gue benci banget sama dia gitu kan, benci banget sama dia. Terus udahlah tuh kan, sampai ini berlangsung 5 hari. Berlangsung 5 hari, tiba-tiba di hari kelimanya itu aku ditelepon sama Bang Rifki. Aduh, si cowok ini kenapa lama banget di rumah gitu kan. Aku udah pengen mesra-mesraan lagi sama dia gitu. Terus dia nelpon, halo adek. Aduh, dengan suaranya yang lembut dan aduh tegas, kayak aduh bapak-bapak idaman banget lah gitu. Bapak-bapak muda idaman banget. Aduh, kapan sih Bang Rifki jadi duda gitu kan, aku bisa gantiin dia gitu. Ternyata sampai sekarang dia nggak duda-duda dong ternyata. Terus dia nelpon kan, halo dek. Iya bang, kenapa? Benar, beberapa hari ini Ade nggak bareng sama Kevin. Iya, kenapa bang? Bukannya kemarin abang bilang kamu bareng sama dia yang terjemput ya? Udah nggak apa-apa bang, aku bisa sendiri kok. Nungguin abang aja. Kalian lagi ada masalah? Berantem atau gimana? Nggak ada masalah apa-apa kok, cuman miskom aja. Terus sampai sekarang belum selesai juga? Udah. Titik temunya apa? Ya, aku berusaha untuk kayak ya udahlah, menghindar aja. Kok bisa begitu? Kan abang ngasih amanah buat antar jemput kamu. Ya nggak apa-apa bang, lagian juga kan ini bukan tanggung jawabnya dia. Aku kan bareng sama abang Rifki gitu, sampai nanti ketika Bang Rifki balik lagi ke sini, kalau abang masih mau jadi ojek online privasi aku, ya aku nanti bareng sama abang aja gitu, nggak usah sama Kevin gitu. Bang minta maaf ya kalau misalkan Kevin bikin kamu gak nyaman, atau mungkin kalian masih sama-sama muda jadi ya sama-sama egonya masih tinggi. Yang penting kalian baik-baik aja, nggak usah yang kayak gimana-gimana. Ingat di sana kalian itu mencari uang, mencari rezeki, jadi jangan sampai masalah ini berlanjut dan masalah pribadi ini menjadi masalah yang berkelanjutan berpanjang-panjang kayak gitu. Iya bang, tenang aja, nggak apa-apa. Lagian juga aku udah biasa kok dengan ngadepin orang yang sama seperti itu gitu. Terus sekarang gimana ini? Ya sekarang aku biasanya sih bareng sama temen, kalau nggak bareng sama bos aku. Ya tergantung situasi dan kondisi aja. Abang kapan baliknya sih? Sabar ya, paling ya 2-3 harian lagi abang balik lagi ke Jakarta. Iya, soalnya kan aku nyamannya sama abang aja gitu. Maksudnya? Enggak, maksudnya ya lebih nyaman aja gitu diantar jemput sama abang gitu. Ya sabar ya, nanti abang infoin kalau abang udah nyampe. Aku tuh sebenarnya mikirnya kayak gini loh. Aku nggak expect dia itu ada acara keluarga. Ngerti nggak sih? Kan waktu itu aku pernah ketemu sama dia kan. Dia itu bareng sama perempuan gitulah, dengan pakaiannya yang rapi, dengan pakaian dia yang kayak nggak seperti biasanya gitu kan. Kalau ketemu sama aku kan dengan pakaian yang santai, yang yang nggak kelihatan kalau misalkan dia tuh sebenarnya ada pekerjaan lain selain itu gitu. Tapi dia bilangnya sama aku tuh dia nggak kerja selain itu. Nah tapi ini kan dia mau pulang kampung, katanya kan ada acara keluarga, dan itu seminggu. Waktu itu pernah, jadi itu pas di hari ke-6 kalau nggak salah tuh, aku kayak aku iseng gitu loh, aku iseng ngikutin si Kevin ke rumahnya gitu kan. Karena kan aku tahu si Kevin ini kan masih tinggal sama saudaranya gitu, sama si kakaknya ini. Otomatis aku jadi tahu dong rumahnya seperti apa. Kalian tahu nggak apa yang terjadi? Jadi pas aku ngikutin dia itu, Kevin pulang, motor ditaruh seperti biasa dan dia masuk ke dalam rumah.
Dan saat itu aku ngeliat istrinya Bang Rifki itu tuh ada di rumah. Kan istri Bang Rifki itu adalah istri kakaknya si Kevin kan. Terus aku lihat, loh, kok ada istrinya, bukannya dia ada acara keluarga ya di rumah. Kan istrinya juga ikut dong harusnya. Nah terus saat itu aku berpikir-pikir kayak Bang Rifki ini beneran pulang atau emang ngindarin aku. Ngerti gak sih, kayak apa dia nggak mau lagi sama aku gitu loh. Tapi padahal aku selalu bayar tepat waktu, aku juga selalu bayar jasanya dia, aku nggak mau numpang gratis kayak gitu kan. Tapi dia kenapa bohong sama aku gitu kan. Nah terus singkat cerita pas sampai di rumah, aku telepon dia kan, aku telepon, bang boleh telepon sebentar. Terus dia bilang, kenapa dek, abang lagi di luar, tunggu sebentar ya gitu. Terus udah tuh kan, akhirnya dia nelpon aku balik, dia nelpon. Terus aku angkat kan, abang masih di kampung? Iya masih di kampung, kenapa? Enggak, emangnya kalau di kampung siapa? Di kampung abang atau di kampung istri? Di kampung istri. Oh, itu semuanya pada pulang? Iya, pada di rumah semuanya, kenapa? Nggak apa-apa, pengen tahu aja, pengen tahu abang kapan baliknya, aku udah kangen soalnya. Maksud aku udah pengen diojekin sama abang lagi. Sabar ya, nanti paling besok atau lusa abang kabarin kalau abang udah OTW. Tapi benar abang lagi di kampung, gak usah bohong deh sama aku. Kenapa sih kamu kayak nggak percaya banget sama abang? Beneran loh. Ya nggak apa-apa. Tapi tadi aku ngelihat si Mbak di rumah. Hah? Si Mbak siapa? Istrinya abang. Kamu lihat di mana? Ada di rumah. Salah lihat kali. Iya, aku lihat kok. Orang aku tadi tuh ngikutin Kevin pulang kerja. Itu bukan istrinya abang kali. Masa sih? Kan aku udah pernah ketemu sekali. Iya, itu saudara abang juga. Maksudnya gimana sih bang? Nanti abang jelasin ya. Sekarang nggak bisa, soalnya lagi sibuk, lagi banyak kerjaan. Ya udah deh. Nanti kabarin ya kalau misalkan udah balik lagi. Iya. Dimatiin tuh sama dia kan. Dan di situ aku bingung. Maksudnya ada saudaranya lagi di rumah atau memang itu istrinya Bang Rifki gitu kan. Udah aku nggak mau musing-musingin itu. Akhirnya aku kembali ke setelan awal. Aku nggak perlu cari tahu tentang apa yang harusnya nggak aku ketahui gitu loh. Aku juga sebenarnya salah juga, ngapain sih aku kayak gitu loh. Harusnya aku bersikap profesional aja gitu. Aku harus standby seperti stay cool lagi gitu kan. Pas di hari ke-7 atau di hari ke-8 tuh aku di kantor lagi masih di tempat kerjaan. Aku lagi kerja seperti biasa. Kalau lagi pusing aku tuh biasanya pergi ke kafe. Samping gedung itu ada kafe kecil-kecilan, tapi kafenya juga lumayan nyaman untuk mengerjakan tugas. Aku lagi ngerjain tugas project gitulah. Terus aku disamperin sama si Kevin. Dia nyamperin aku, terus dia minta maaf sama aku. Dek, kenapa? Sorry ya, masalah yang kemarin anggap aja nggak pernah terjadi. Ya santai. Gue minta maaf kalau misalkan sifat gue terlalu egois dan gue terlalu keras kepala untuk hal yang seperti ini. Nanti aja, nggak apa-apa Pin. Lu nggak marah kan sama gue? Enggak, bener. Iya. Oke, sebagai permintaan maaf gue traktir lu deh. Nggak perlu Kevin, nggak apa-apa. Lu mau makan apa hari ini? Makan apa ya? Nasi Padang enak kali ya. Ya udah, nanti gue makan nasi Padang juga bareng sama lu ya. Ntar kalau misalkan udah istirahat, gue tungguin di depan. Oh, oke. Sekarang gue masuk lagi ya ke tempat kerja. Iya Pin, semangat. Di situ tuh aku tuh nggak fokus ke mukanya dia. Aku nggak ngelihat kayak gimana dia, apakah dia benar-benar serius minta maaf. Tapi aku lihat sih, maksudnya
Aku dengar sih dengan kata-kata dia yang seperti itu, dia kayak menyesali perbuatannya dia, atau apakah dia itu ditegur sama Bang Rifki, aku juga nggak tahu. Tapi setelah itu dia tuh baik banget sama aku. Dia baik banget sama aku. Terus sorenya ini kan, nggak, siangnya dulu deh. Siangnya itu kan pas lagi jam istirahat, aku kan dengar kata-kata dia tadi kalau misalkan nanti aku bakalan ditraktir makan siang kan. Akhirnya dia beneran nungguin aku di depan. Dia nungguin aku di depan, terus aku keluar, "Dek, sini," gitu. Dia melambaikan tangan dan meminta aku untuk mengikuti dia gitu. Akhirnya aku bareng sama dia. Dia pakainya udah rapi, terus rambutnya dia juga udah nggak acak-acakan. Dia udah kayak tampilan pekerja seperti biasa gitu lah, ibaratnya udah rapi gitu dan wangi. Kalau wangi sih sebenarnya dia tuh wangi dari pertama aku kenal sama dia sampai sekarang juga dia wanginya sama seperti itu. Terus aku bareng sama dia untuk pergi ke tempat makan. Itu makannya di tempat restoran makan Padang yang menurut aku itu worth it sih, dengan harga dan masakannya juga enak gitu. Aku ditraktir di situ. Makanlah kita berdua. Terus tiba-tiba ada beberapa teman kita yang gabung juga di meja kita. Ya udah, kita ngobrol seperti biasa, ngobrol, tidak ngomongin orang. Karena di situ tuh aku bener-bener anti banget untuk ngomongin siapapun gitu, siapapun itu. Kalau misalkan ada teman aku yang ngomongin kayak si ini kayak gini, si ini kayak gini, aku langsung stop. Aku langsung bilang kayak sorry ya gue nggak bisa lanjutin obrolan ini gitu. Jadi itu kayak walaupun aku mendengar pun nanti aku bakalan kebawa-bawa kan. Akhirnya kadang aku juga kayak kita bahas yang lain aja yuk. Aku langsung ngalihin pembicaraan ke yang lain kayak gitu. Sama seperti itu, aku juga sama Kevin tuh nggak pernah ngomongin siapapun. Bahkan abangnya pun juga nggak aku ngomongin. Aku nggak pernah ngomongin tentang abangnya, dan dia juga nggak pernah ngomongin tentang abangnya dia ke aku. Kayak gitu. Nah, selesai dari makan itu, mungkin aku rasa kayak aku mulai luluh nih dengan permintaan maafnya dia. Sore-sore, aku kan biasanya kan emang ngelewatin ruangannya dia kan, walaupun itu berbatas dengan kaca. Aku ngelewatin ruangannya dia. Terus karena memang beberapa hari ini aku selalu mesen ojek sendiri atau aku bareng sama teman aku pulangnya, dan saat itu aku lihat udara di sana tuh mungkin agak sedikit berembun atau hujan, jadi lagi musim hujan gitu. Terus aku lagi nungguin ojek yang aku pesan kan, tapi aku ngelewatin ruangannya dia. Nah, pas dia tahu kalau misalkan itu aku, dia lari dari mejanya, dia lari keluar. Terus pas buka pintu, masih di pintu nih ceritanya, pintu kaca itu. Dia ngedorong pintu kaca, terus kepalanya dikeluarin. "Woi, lo mau ngapain?" "Mau pulang." "Hujan tahu, tunggu dulu nggak apa?" Enggak mau pulang, nggak apa-apa, hujan juga nanti kan ada jas hujannya. Bareng sama gua pulangnya." "Bareng sama lo?" "Iya, udah nggak usah lo pikirin deh bayaran apapun. Udah sekarang lu bareng sama gua aja pulangnya. Kalau gua lagi bisa, gua tawarin. Tapi kalau misalkan gua nggak bisa, ya gua nggak bisa nawarin lo untuk pulang bareng. Sekarang gua bisa pulang bareng sama gue ya. Tapi gue udah mesen ini, kan bisa di cancel. Gak enak tuh sama sopirnya. Bilang aja kamu ada kerjaan lain atau kamu menemukan transportasi yang lain." "Emang boleh kayak gitu?" "Iya, buruan daripada nanti abangnya datang nyampe ke sini." Terus aku langsung batalin cancel gitu kan. Terus akhirnya aku tungguin dia di depan. Dia narik badan aku untuk masuk ke dalam ruangan. Kata dia, "Dingin di luar, banyak angin, lagi hujan juga. Mending lo tungguin gue di dalam." Dibawa lo tuh. Aku dibawa ke dalam, disuruh duduk di sampingnya mejanya dia. Di situ ada kursi juga. Terus aku duduk di situ nungguin, dan itu tuh kan emang tempat kerja aku dulunya ya. Terus teman-temannya juga kan masih kenal sama aku. Terus mereka tuh cuman ya udah ngeliatin aku, nggak ngomong banyak sih. Di sana juga nggak toksik sih lingkungannya gitu. Jadi mereka tuh ya udah nggak peduli amat dengan masalah pribadi aku atau apapun itu gitu. Terus dia udah mau selesai kerjaannya, terus dia lagi rapi-rapi, terus dia absen. Terus dia langsung bilang, "Ayo deh pulang." Terus aku langsung pulang bareng sama dia. Nggak digiring sama dia. nggak dipegangin tangan sama dia, karena itu di ruangan kerja. Jadi dia tuh bener-bener kayak jaga image banget. Terus sampai di luar itu kan dia tinggi dari aku, dia lebih tinggi dari aku.
Kalau Bang Rifki itu masih di bawahnya dia sedikit, tapi lebih tinggi juga dari aku. Aku kan 168 apa 170, 168 deh. Nah, sedangkan dia itu 171. Jadi itu lebih tinggi dari aku. Kalau Bang Rifki kayaknya 169, 160. Pokoknya kayak gitulah. Nah, terus dia kan ngambil motor pakai jas hujan. Kata dia, "Lo bawa jas hujan nggak?" "Enggak." "Bentar ya, gue cek dulu ada nggak ya di motor." Terus pas dia buka motor ternyata buka jok, ternyata di dalam itu ada jas hujan. Aku pakai, terus helm juga pakai sendiri, bukan dipakein ya. Dia malu lah masa makein helm gitu. Sedangkan dia juga punya pacar gitu kan. Aku sekarang juga belum tahu sih pacarnya dia tuh kayak gimana gitu. Terus pas udah pulang, aku dianterin ke kosan. Sampai di kosan aku nawarin dia untuk, "Ayo mampir dulu." Kata dia, "Ntar aja deh Dek, kapan-kapan bisa, gampang," kata gitu. Terus dia langsung pergi cabut. Aku nggak tahu juga sih dia mau kemana, terserah dia gitu. Yang penting aku udah nyampe di rumah. Ternyata aku lupa ngelepas jas hujan yang dia pakein tadi ke aku, atau punya dia yang aku pakai tadi. Terus aku langsung mikir kayak, waduh, ini jas hujannya dia masih ada di aku. Aku gantung, aku cuci dulu deh, terus aku kasih pewangi, terus aku gantung biar kering kan. Terus aku WA dia tuh, "Pin, sorry ini jas hujannya masih ada di gua, udah gue cuci kok, udah gua jemur, besok gue balikin." Nggak dibalas sama dia, sampai pagi baru dibalas sama dia. Dia tuh jarang banget sih balesin WA cepet kayak gitu. Pokoknya kalau nggak urgent, kalau nggak penting, dia tuh bener-bener kayak diemin gitu loh. Udah pagi-pagi baru dibalas sama dia, "Sorry deh, gue baru bangun." "Oh iya, udah nggak apa-apa, ntar dibawa aja ke kantor." Nah, waktu itu aku nggak bareng sama dia berangkat paginya, karena dia nggak ngajak aku kan. Aku juga udah dibilangin sama dia kalau dia nawarin aku ikut, tapi kalau dia nggak nawarin ya udah aku sendiri gitu. Terus sampai di kantor aku bawa jas hujannya dia di dalam tas aku. Terus gak lama kemudian tiba-tiba tuh Bang Rifki ternyata udah balik dari kampung yang katanya di kampung itu. Dia udah balik dan dia nyamperin aku dong ke kantor pagi-pagi cuman buat nyapa. "Halo Dek." Siapa yang gak meleleh coba? Ayo, siapa gak yang meleleh gitu? Disapa sama laki orang gitu kan. "Hah? Abang? Abang udah pulang?" Aku girang banget waktu itu. "Abang udah pulang beneran?" "Iya, kamu lihat dong sendiri. Kan abang udah di sini, berarti abang udah pulang." "Hah? Berarti ntar sore abang bisa jemput aku?" "Bisa dong. Kamu mau dijemput jam berapa?" "Ya seperti biasa lah bang." "Ya udah, nanti abang jemput kamu ya. Yang penting kamu kerja dulu aja, nanti info aja kalau misalkan udah selesai kerjanya." "Oke bang." Terus kata dia, "Ini oleh-oleh buat kamu." Aku dibawain oleh-oleh, gak tahu deh isinya apaan. Pokoknya kayak satu goodie bag itu dikasihin ke aku. Aku bawa dengan penuh keceriaan gitu kan. Aduh, hati kecil aku tuh berbicara kayak, aduh suami aku udah dateng kayak gitu. Terus aku langsung masuk ke dalam. Aku lihat Kevin juga udah masuk, udah di mejanya dia. Aku langsung berada di kantor, masih berada di tempat kerjaan aku. Yang tadi itu tuh masih aku bawa dan aku taruh di bawah meja. Terus jas hujan juga masih ada di dalam tas aku biarin aja, nanti deh pas mau istirahat atau pas mau pulang baru deh aku samperin dia untuk ngasihin jas hujannya dia gitu kan. Oke, lanjut dari itu aku kan penasaran ini isinya apaan ya gitu. Ternyata aku dikasih ikat pinggang, terus ada tas selempang kayak gitu, terus kaos kaki sama makanan. Aku lupa lagi makanannya apa. Pokoknya emang kayak ciri khas dari daerah itu gitu loh, makanan khas daerah gitulah. Aku dibawain itu, terus aku makan tuh cemil-cemil, enak juga ternyata. Aku ngebayangin dia yang nyuapin aku. Nggak mungkin dong, nggak mungkin. Kalian ngapain? Kalian berharap apa? Terus setelah itu tuh aku kan mau makan siang nih ceritanya. Kok si Kevin gak ngajakin aku makan siang? Aku udah berharap tuh kayak, "Dek, ayo makan siang," kayak gitu kan. Tapi enggak, ternyata aku akhirnya makan siang sama teman-teman kerjaku. Dia ngajak aku untuk makan ke salah satu tempat, bukan Naspat lagi tapi di tempat yang lain. Terus aku makan di situ dan si Kevin gak terlihat wujudnya saat itu. Pas istirahat juga aku gak melihat dia. Terus pas mau pulang barulah ketemu sama dia. Pas di lapangan itu, di parkiran, aku langsung temuin dia. Aku balikin jas hujannya dia. Terus dia bilang, "Oh iya, makasih ya,
terus dia masukin ke dalam jok motornya dia. Terus aku bilang, Kevin, Bang Rifki udah pulang ya? Udah. Tadi kan dia udah kesini, bukannya lu udah lihat ya? Basa-basi, Pin. Ya Allah, gak bisa basa-basi apa gimana sih? Kan aku cuma basa-basi. Terus dia bilang, bukannya lu tadi udah ngobrol ya pagi-pagi sama dia? Iya, maksud gua cuma basa-basi aja. Elah, kata dia gitu kan. Terus kata dia, gue duluan ya dek, sorry gue nggak bisa nebengin lo gitu. Iya nggak apa-apa, ntar juga Bang Levi bisa kok jemput gue. Oke, duluan ya, kata gitu. Terus dia pergi, aku nungguin Bang Kevin. Aku nungguin Bang Rifki sampai pada saat itu ketemulah sama dia. Dan oh my god, hati aku berbunga-bunga karena dia datang lagi. Aku seneng banget waktu itu. Aku buka pintu. Halo abang, kata gitu. Halo abang, gimana kabarnya, sehat? Kata gitu. Sehat dong. Ayo masuk, kata gitu. Terus masuk. Udah lama aku tungguin ini, momen dimana aku diantar jemput sama abang. Sekarang bisa ketemu lagi deh. Kamu pasti kangen banget sama abang ya? Pede banget sih, orang cuman bilang kayak gitu doang. Ya dari omongan aja bisa dilihat dong kalau misalkan kamu emang kangen sama abang, ya nggak? Bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak. Hah? Masa? Apa sih bang? Ayo jalan. Jalan, katakan jalan. Tapi abang Rifki pada saat itu memang nggak seromantis yang waktu itu. Dia cuma anterin aku ke kosan, terus juga dia nggak basa-basi apapun itu. Terus aku cuma bilang, makasih bang, tadi oleh-olehnya udah aku makan, kata gitu. Iya, semoga kamu suka ya. Oke, habis itu aku langsung beres-beres, masuk ke dalam kosan, mandi, terus habis itu aku liatin lagi barang-barang yang dia kasih tadi. Ternyata not bad lah, dia ngasih oleh-oleh aku buat kenang-kenangan juga buat aku. Terus ada yang sedih ternyata. Itu adalah hari terakhir aku diantar jemput sama dia. Alasannya apa ya? Tuh kan aku jadi sedih lagi kan. Aku baru tahu ternyata si abang itu sebenarnya sengaja membiasakan aku tanpa dia. Dan pikiran aku selama ini itu benar adanya. Ternyata aku benar. Dia sebenarnya punya kerjaan lain selain ngojek online. Dan aku yang terlalu berharap penuh terhadap dia. Dan saat itu malam-malam aku ditelepon sama dia. Dan dia memutuskan untuk nggak bisa antar jemput aku lagi untuk setiap hari. Tapi kalau misalkan aku butuh dijemput atau diantar sama dia, itu mungkin bisa aja, tapi nggak bisa setiap hari. Itu artinya dia memang benar-benar ingin mengucapkan perpisahan buat aku. Aku sedih dong. Yang gimana sih nggak sedih, orang aku udah berharap bisa lama sama dia kan, bisa setiap hari bisa ketemu sama dia, diantar jemput sama dia gitu. Tapi ternyata dia pas bilang kayak gitu, aku belum bisa. Sebenarnya aku tuh belum bisa terima semua alasan itu dengan baik gitu. Karena kenapa? Karena aku pikir pasti ada alasan dibalik dia memutuskan hubungan kerja aku dengan dia gitu, ibaratnya entah itu masalah keluarga atau apakah itu masalah privasi dan lain sebagainya. Akhirnya aku mengiyakan, tapi dalam hati aku tuh masih belum bisa terima itu terjadi gitu loh. Aku tanya sama dia, kenapa bang bisa bilang kayak gini, bukannya tadi pas kita ketemu abang gak ngomong gitu. Kata dia gini, abang belum bisa ngomong sama kamu karena disconnected. The Bluetooth device is ready to pair. Karena kata dia takut kamu sedih. Justru ketika aku baca WhatsApp ini, aku makin sedih tahu, karena abang nggak berani untuk ngomong langsung. Aku
Aku besok pagi pengen berangkat diantar sama abang, boleh? Insya Allah ya dek, besok abang jemput kamu. Ya udah, aku mau istirahat dulu ya bang. Sampai ketemu besok pagi.